Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan tentu saja sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat mengenai bagaimana orang-orang Israel itu berkemah secara teratur dan masing-masing keluarga dalam setiap suku. Mereka harus tahu posisi mereka di dalam perkemahan itu. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kembali kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan kembali berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pembahasan kita pada saat ini telah memasuki kitab Bilangan pasal yang ketiga. Pasal ini akan memberikan kepada kita suatu pandangan tentang suku Lewi dan apa yang harus mereka lakukan. Ini adalah suku bangsa yang mengawasi dan bertanggung jawab di kemah pertemuan. Walaupun mereka tidak tercakup dalam sensus pertama, sensus tetap menghitung mereka secara terpisah sehingga mereka bisa ditugaskan kepada suatu posisi tertentu di dalam perkemahan. Mari kita mulai melihat pasal 3 ayat 1-4 di mana firman Tuhan mencatat demikian. Inilah keturunan Harun dan Musa pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai. Nama anak-anak Harun ialah yang sulung Nadab, kemudian Abihu, Eleazar, dan Itamar. Itulah nama anak-anak Harun, imam-imam yang diurapi, yang telah ditabiskan untuk memegang jabatan imam. Tetapi Nadab dan Abihu sudah mati di hadapan Tuhan di padang gurun Sinai, ketika mereka mempersembahkan api yang asing ke hadapan Tuhan. Mereka tidak mempunyai anak. Jadi, ketika Harun ayah mereka masih hidup, yang memegang jabatan imam ialah Eleazar dan Itamar. Saudaraku, apa yang kita dapati di sini itu meneguhkan catatan yang diberikan di dalam kitab Imamat. Nadab dan Abihu itu dimusnahkan karena mereka menerobos ke dalam ruang imam besar yang seharusnya itu tidak boleh mereka lakukan. Selanjutnya Bilangan 3 ayat 5-8 mencatat demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, "Suruhlah suku Lewi mendekat dan menghadap Imam Harun, supaya mereka melayani dia. Mereka harus mengerjakan tugas-tugas bagi Harun dan bagi segenap umat Israel di depan kemah pertemuan, dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci. Mereka harus memelihara segala perabotan kemah pertemuan dan mengerjakan tugas-tugas bagi orang-orang Israel, dan dengan demikian melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah suci." Saudara, suku Lewi diberikan kepada imam besar Harun untuk menolongnya. Anda dan saya di dalam gereja ini sebagai orang percaya
adalah imamat orang-orang percaya. Kita diserahkan kepada imam besar agung kita. Dalam Yohanes 17 ayat yang ke-6, Tuhan Yesus dalam doanya selaku imam besar menyatakan, "Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu." Para orang percaya yang secara kolektif dipanggil gereja itu telah diserahkan kepada Tuhan Yesus. Dan kita perlu ingat bahwa yang penting bukanlah keadaan kita pada saat ini, melainkan keadaan kita setelah diubahkan. Bilangan 3 ayat 9 mencatat, "Orang Lewi harus kau serahkan kepada Harun dan anak-anaknya. Dari antara orang Israel, haruslah orang-orang itu diserahkan kepadanya dengan sepenuhnya." Dan saudara, kini alasannya disebutkan dalam ayat 12 sampai dengan 13 Bilangan pasal 3 ini. Firman Tuhan katakan, "Sesungguhnya aku mengambil orang Lewi dari antara orang Israel, ganti semua anak sulung mereka yang terdahulu lahir dari kandungan, supaya orang Lewi menjadi kepunyaanku. Sebab akulah yang punya semua anak sulung. Pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, maka aku menguduskan bagiku semua anak sulung yang ada pada orang Israel, baik dari manusia maupun dari hewan. Semuanya itu kepunyaanku. Akulah Tuhan." Saudaraku, menurut saya pada saat ini Allah masih meminta setiap keluarga untuk memberikan kepada Dia bukan hanya harta milik kita, tetapi juga anggota-anggota keluarga kita. Sudahkah Anda menyerahkan keluarga Anda kepada Tuhan? Suatu hal yang menyenangkan untuk mampu menyerahkan keluarga Anda kepada Allah. Anak sulung menjadi milik Tuhan. Itu tidaklah berarti bahwa ia harus masuk ke dalam pelayanan, namun ia harus ditebus untuk memperlihatkan bahwa ia adalah milik Allah. Di Israel, bukannya mengambil anak sulung dari setiap suku, tetapi Allah meminta jumlah mereka dihitung dan kemudian ia mengambilnya dari suku Lewi. Selanjutnya saudaraku, Bilangan 3 ayat 14-17 firman Tuhan katakan, "Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai, catatlah Bani Lewi menurut puak-puak dan kaum-kaum mereka. Semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas harus kau catat." Lalu Musa mencatat mereka sesuai dengan titah Tuhan seperti yang diperintahkan kepadanya. Inilah anak-anak Lewi dengan nama mereka, Gerson, Kehat, dan Merari. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kita melihat ada 3 keluarga dari suku Lewi, keluarga yang berasal dari ketiga anak laki-lakinya, yaitu Gerson, Kehat, dan Merari. Keluarga Gerson dihitung. Kemudian mereka diperintahkan untuk mendirikan kemah mereka di belakang kemah suci ke arah barat. Tugas mereka ialah memelihara kemah dengan tudungnya, tirai pintu kemah pertemuan, layar pelataran, dan tirai pintu pelataran yang ada di sekeliling kemah suci dan mezbah, dan juga talinya. Itu kita dapat melihat dalam ayat 21-26. Kemudian, keluarga Kehat juga dihitung. Mereka harus mendirikan kemah mereka di sisi selatan kemah suci. Dan tugas mereka ialah mengurus perabotan di dalam kemah suci. Itu kita dapat lihat dalam Bilangan 3 ayat 27 sampai dengan ayat yang ke-32. Dan saudara, keluarga Merari juga dihitung. Mereka harus mendirikan tenda mereka di sisi sebelah utara kemah suci. Dan tugas mereka ialah mengurus papan kemah suci, kayu lintangnya, tiang-tiangnya, alasnya, segala perabotannya, termasuk
segala pekerjaan yang berhubungan dengan semuanya itu, juga tiang pelataran di sekelilingnya, alas patok dan bahkan talinya. Itu kita dapat melihat dalam ayat 33-37 kitab Bilangan pasal 3 ini. Saudaraku, kita sekarang dapat membayangkan pola hidup orang Israel berkemah di dalam perjalanan mereka di padang gurun. Kemah suci membentuk persegi 4 sama sisi dengan perkemahan orang Lewi. Masih ada juga sebuah segi 4 yang lebih luas dibentuk di sekitar perkemahan dengan perkemahan ke-12 suku. Kemah suci selalu didirikan dengan pintu ke arah timur. Kemudian Harun dan Musa dengan keluarganya, mereka akan berkemah di depan pintu kemah suci pada sisi timur. Merari di sebelah utara, Gerson di barat, dan Kehat di selatan. Keempatnya itu akan membentuk persegi 4 mengitari kemah suci. Dan kemudian setelah mereka berempat, itu adalah perkemahan milik suku Yehuda, Isakar, Sebulon itu di sebelah timur, kemudian suku Dan, Asyur, Naftali di sebelah utara, Efraim, Manase, dan Benyamin itu di sebelah barat, dan suku Ruben, Simeon, dan Gad itu berada di sisi selatan. Kemudian ayat 39-41 Bilangan 3 menyatakan, jumlah orang Lewi yang sesuai dengan tita Tuhan dicatat oleh Musa dan Harun, menurut kaum-kaum mereka, yakni semua laki-laki yang berumur 1 bulan ke atas, ada 22.000 orang. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, catatlah semua anak sulung laki-laki Israel yang berumur 1 bulan ke atas. Lalu hitunglah jumlah mereka, dan ambillah orang-orang Lewi bagiku. Akulah Tuhan, sebagai ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel. Juga hewan orang Lewi, ganti semua anak sulung di antara hewan orang Israel. Saudaraku, jadi di sini kita melihat bahwa Musa menghitung semua anak sulung di antara anak-anak Israel. Dan ia mendapati ada 22.273 laki-laki dari usia 1 bulan ke atas yang adalah anak sulung, sebagaimana dicatat dalam ayat 43. Dan ini berarti ada 273 lebih banyak anak sulung laki-laki daripada yang ada pada suku Lewi. Jadi, angka tambahan itu harus ditebus dengan 5 sikal seorang, dan ini harus diberikan kepada Harun dan juga kepada anak-anaknya. Selanjutnya, saudaraku, kita akan memasuki kitab Bilangan pasal yang keempat. Pasal ini mengisahkan kepada kita tentang siapa yang melayani, bagaimana aturan pelayanan mereka, dan berapa banyak dalam suku itu yang bisa ambil bagian dalam melayani. Firman Tuhan dalam ayat 1-3 menyatakan, Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, hitunglah jumlah Bani Kehat sebagai suatu golongan tersendiri di antara Bani Lewi menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka. Hitunglah yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun. Semua orang yang kena wajib tugas supaya mereka melakukan pekerjaan di kemah pertemuan. Saudaraku, masa produktif bagi suku Lewi itu adalah dari 30 sampai 50 tahun. Itulah tahun-tahun masa mereka melayani. Kemudian, Bilangan 4 ayat 4-6 dan juga ayat 15 menyatakan, pekerjaan jabatan orang Kehat di kemah pertemuan ialah mengurus barang-barang yang maha kudus. Kalau perkemahan akan berangkat, haruslah Harun dan anak-anaknya masuk ke dalam untuk menurunkan tabir penudung dan menudungkannya kepada tabut hukum. Di atasnya mereka harus meletakkan tutup dari kulit lumba-lumba, dan di atasnya lagi mereka harus membentangkan sehelai kain
yang seluruhnya ungu tua. Kemudian mereka harus memasang kayu-kayu pengusung tabut itu. Setelah Harun dan anak-anaknya selesai menudungi barang-barang kudus dan segala perkakas tempat kudus, pada waktu perkemahan akan berangkat, barulah orang Kehat boleh masuk ke dalam untuk mengangkat barang-barang itu. Tetapi janganlah mereka kena kepada barang kudus itu, nanti mereka mati. Jadi, itulah barang-barang di kemah pertemuan yang harus diangkat oleh Bani Kehat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang yang pernah melihat perabotan yang ada di ruang Maha Kudus, yaitu tabut perjanjian dan juga tutup pendamaian, itu adalah Harun dan anak-anaknya. Benda-benda itu dengan hati-hati ditutup oleh Harun dan anak-anaknya di hadapan Bani Kehat yang datang untuk menggotongnya. Selanjutnya Bilangan 4 ayat 24-25 mencatat, inilah tugas kaum-kaum Gerson dalam hal pekerjaan jabatan dan pengangkatan barang itu. Mereka harus mengangkat tenda-tenda kemah suci dan kemah pertemuan tudungnya dan tudung dari kulit lumba-lumba yang ada di atasnya, tirai pintu kemah pertemuan. Kemudian dilanjutkan dengan daftar beberapa tirai dan tali yang juga menjadi tanggung jawab keluarga Gerson. Kemudian saudaraku, Bilangan 4 ayat 29-32, firman Tuhan mencatat demikian. Orang Merari haruslah kau catat menurut kaum-kaum yang ada dalam puak mereka. Catatlah mereka yang berumur 30 tahun ke atas sampai yang berumur 50 tahun, yakni setiap orang yang kena wajib tugas supaya mereka melakukan pekerjaan jabatan pada kemah pertemuan. Inilah yang wajib diangkat mereka berhubung dengan seluruh pekerjaan jabatan mereka di kemah pertemuan. Papan-papan kemah suci, kayu-kayu lintangnya, tiang-tiangnya, alas-alasnya, tiang-tiang pelataran sekelilingnya, alas-alasnya, patok-patok, dan tali-talinya, serta segala perkakasnya. Semuanya termasuk tugas mereka. Dengan terperinci, haruslah kamu tunjuk perkakas yang wajib diangkat oleh mereka itu. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa Merari itu akan menggotong benda-benda berat, tiang-tiang dan juga kayu lintang, bahkan papan-papan. Kemudian Bani Kehat itu menggotong benda-benda perabotan. Bani Gerson kelihatannya memiliki tugas membawa tirai dan penutup serta tali. Saya ingin Anda memperoleh suatu gambaran tentang apa yang terjadi ketika mereka akan berpindah tempat. Ketika Musa dan Harun keluar dari kemah pertemuan di pagi hari, mereka tidak perlu membicarakan segala hal berkaitan dengan kapan mereka berangkat. Yang mereka perlu lakukan adalah mereka cukup mengamati dan melihat apakah tiang awan itu terangkat dari kemah pertemuan atau tidak. Jika tiang awan itu terangkat, maka itu berarti bahwa mereka harus mengadakan perjalanan pada hari itu. Tetapi jika tiang awan itu tidak terangkat, maka itu berarti bahwa mereka tetap harus berdiam di perkemahan pada hari itu. Musa dan Harun harus mengamati dan mengikuti pimpinan Roh Allah karena tiang awan itu mewakili Roh Allah. Saudaraku, anak Allah seharusnya dipimpin seperti itu pada saat ini. Bukannya kita melihat sebuah tiang awan yang terlihat dengan jelas, tetapi kita seharusnya dipimpin oleh Roh Allah yang sama. Roma 8 ayat 14 mencatat, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Roh Allah ingin memimpin anak-anak Allah ketika tiang awan terangkat. Harun dan anak-anaknya langsung masuk ke ruang Maha Kudus dan mereka pertama-tama pergi menuju tabir. Anda masih ingat bahwa pada sisi lain dari tabir itu, dalam ruang Maha Kudus, ada tabut perjanjian
dan tutup pendamaian. Saya percaya bahwa tabut perjanjian dan tutup pendamaian itu ditempatkan menghadap ke arah tabir dan bukan kepada tembok. Ini berarti bahwa ketika imam besar masuk ke dalam ruang Maha Kudus, ia akan berputar dan menghadap ke arah timur, sementara ia memercikkan darah pada tutup pendamaian. Saudara, imam besar melakukannya hanya sekali dalam setahun. Pada hari ketika mereka akan bergerak, mereka tetap tidak akan masuk melewati tabir. Tabir itu digantung oleh gelang-gelang, dan imam besar itu akan menurunkannya dan menudungi tutup pendamaian dan tutup perjanjian. Kemudian selanjutnya, mereka akan menutupinya dengan kain linen di sekelilingnya dan penutup lainnya, dan akhirnya mereka akan menutupinya dengan penutup luar kemah pertemuan. Dan ketika mereka sudah melakukannya dan semua bejana itu sudah dibungkus dengan baik, maka disitulah Bani Kehat akan diizinkan untuk masuk. Ada kayu pengusung yang bisa masuk ke dalam gelang-gelang dari semua perabotan itu. Dan para imam yang menggotong tabut perjanjian itu akan memimpin di depan dan akan menunggu sampai tiang awan yang memimpin mereka. Kemudian saudaraku, di sore hari, pastilah itu merupakan pemandangan yang menarik ketika mereka mendirikan sebuah perkemahan baru. Mengapa? Karena setiap orang sudah tahu apa yang harus dilakukannya. Maka setiap orang akan membawa setiap bagian dari kemah pertemuan dan telah menggotongnya sepanjang hari di dalam perjalanan. Dan saudaraku, ketika mereka mendirikan kemah, benda pertama yang diletakkan di tanah ialah tabut perjanjian. Seluruh perkemahan itu diatur menurut letak tabut perjanjian itu. Bani Kehat yang membawa perabotan lain kemudian akan meletakkannya sesuai dengan keterkaitannya dengan tabut perjanjian, dan kemudian papan-papan dan juga tabir-tabir dipasang di sekitarnya. Dengan kata lain saudaraku, perabotan diletakkan terlebih dahulu. Selanjutnya saudara, setiap orang itu tentu saja memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Dan menurut saya, dalam waktu yang cukup singkat, mereka sudah beristirahat dan tabut perjanjian itu diletakkan dan kemah pertemuan siap untuk dipergunakan. Mengapa bisa demikian? Oleh karena setiap orang sudah mengetahui pekerjaannya masing-masing. Dan tentu saja adalah sesuatu hal yang menarik ketika kita bisa mengamati atau memperhatikan gerak-gerik mereka. Saudara, ketika bangsa Israel tiba di lokasi perkemahan, maka Bani Kehat akan meletakkan segala perabotan. Kemudian Bani Merari akan datang dengan papan-papan dan juga tiang-tiang, dan mereka akan mendirikan apa yang menjadi tanggung jawabnya. Dan selanjutnya, Bani Gerson akan memasang tudung-tudung. Dan sampai pada akhirnya, imam besar akan memindahkan tabir serta menggantungnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sementara setiap orang Lewi melakukan tugas mereka, demikian juga setiap orang Kristen memiliki suatu karunia dan suatu tugas yang sudah direncanakan Allah baginya. Saya percaya bahwa Allah akan memberikan pahala untuk melakukan apa yang diinginkannya. Kita tidak boleh melakukan apapun sesuai dengan keinginan kita, tetapi kita harus menggunakan karunia yang telah diberikan Allah kepada kita. Saya ulangi lagi, saya percaya bahwa Allah akan memberikan pahala untuk kita melakukan apa yang diinginkan oleh Allah. Itu berarti bahwa kita tidak boleh melakukan apapun hanya berdasarkan keinginan kita. Tetapi kita harus menggunakan setiap karunia yang telah diberikan Allah kepada kita. Saudaraku,
Siapa yang menentukan orang yang melakukan pekerjaan paling penting dalam pelayanan Allah saat ini? Berapa banyak anak Allah pada saat ini yang berpikir bahwa pelayanan mereka tidaklah penting? Allah tidak akan memberikan hadiah kepada Anda atas banyaknya pekerjaan yang sudah Anda lakukan. Tetapi Allah akan memberikan hadiah kepada Anda atas kesetiaan Anda untuk melakukan apa yang Allah kehendaki bagi Anda. Tugas yang telah diberikan Allah kepada Anda itu tentu saja sangat penting bagi Allah. Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat dalam ayat-ayat selanjutnya dari kitab Bilangan ini, tetapi tentu saja di dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, saya ingin mengajak Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan sudah berikan pada kami, untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, agar kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini di dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, akhirnya mampukanlah kami untuk melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, bila ada pertanyaan atau Anda mendapat berkat rohani setelah mendengarkan program ini, silakan kirim respon Anda melalui SMS atau WhatsApp di nomor 081 222 000 460. Saya ulangi, 081 222 000 460. Kami tentu sangat terbuka dan juga sangat senang jika Anda mau meresponi program ini. Dan akhirnya saya, Yosias Dandra, mohon diri dari ruang dengar Anda. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati Anda.